Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Ambon yang budiman, jumpa lagi bersama dalam acara Mutiara Iman. Pemirsa, salah satu tugas, dan itu adalah tugas yang paling utama dari makna yang terfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita manusia diperintahkan untuk taat dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tentu perintah ini memiliki banyak dimensi yang harus kita maknai agar supaya iman kita tetap terbaharu dari hari ke hari. Pemirsa Kompas TV yang budiman, dimensi ibadah dalam tuntutan dan tuntunan ajaran Islam ini sangat fundamental. Sesuai dengan firman tadi, bahwa sesungguhnya kita hanya diciptakan untuk menyembah kepada Allah Tuhan semesta alam. Maka dalam peribadatan itu bisa kita simpulkan beberapa hal, di antaranya dimensi kepatuhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita maknai secara mendalam dalam kehidupan kita. Kepatuhan merupakan sebuah tekad bulat yang menandakan bahwa kita tunduk taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dimensi kepatuhan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak cukup kita bisa membanggakan diri kita dengan berkata, misalnya, saya sudah baik, maka saya tidak perlu beribadah karena saya sudah baik. Ini tentu menyalahi kepatuhan kepada Allah. Contoh, saya tidak butuh sholat karena saya sudah baik. Untuk apa kita sholat? Karena saya sudah baik. Tentu ini sangat menyalahi karena tidak ada dimensi kepatuhan di situ. Dan kalau kita perhatikan, maka sholat adalah merupakan perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita. Apakah kita berkesimpulan kita sudah memiliki akhlak yang baik atau tidak baik, tetap sholat itu harus tegak didirikan. Begitu juga dengan praktek-praktek agama yang lain. Saya sudah bersabar, maka saya tidak butuh puasa. Itu tentu menyalahi aturan dan ketentuan agama. Karena kepatuhan terhadap perintah Allah itu utama. Tidak pandang apakah Anda sabar atau tidak sabar, Anda belum menjadi orang baik atau sudah menjadi orang baik, kepatuhan tetap harus ditegakkan. Maka dimensi dalam ibadah yang pertama adalah kepatuhan kita kepada Allah pencipta alam semesta. Kembali lagi pada segmen Mutiara Iman kali ini. Masih menyinggung tentang makna dan hakikat ibadah serta dimensi-dimensi apa yang dapat kita ambil darinya. Di poin pertama tadi kita telah singgung tentang dimensi kepatuhan
Maka yang kedua, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada dimensi penyucian diri dalam perintah untuk beribadah itu sendiri. Pemirsa yang budiman, tidak ada dari kita yang sempurna dalam kehidupan ini. Manusia adalah mahallul khata' wal nisyan, tempat salah dan lupa. Maka melalui fasilitas ibadah, perintah untuk taat dan patuh kepada ibadah ini, seyogianya kita tegakkan untuk mendapatkan penyucian diri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang kudus, yang suci. Tentu hanya bisa didekati oleh orang-orang yang suci. Tidak mungkin kita berlumuran dosa, penuh dengan maksiat, mungkarat, lalu merasa kita dekat dengan Allah. Tentu sesuatu yang juga suci akan berhubungan dekat dengan kesucian pula. Itu adalah dimensi yang kedua. Pemirsa, sebagai penutup dan merupakan dimensi yang ketiga, salah satu yang kita capai dalam ibadah adalah dimensi sosial kemanusiaan. Sungguh seluruh ritual, semua ritual yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim yang baik, berdampak kembalinya kepada kita sendiri, kepada kemanusiaan kita sendiri, kepada sosial dan kebudayaan kita sendiri. Pasti akan ada dampak positif di balik perintah untuk ibadah itu. Solat misalnya, tentu kita diperintahkan solat agar supaya kita terjaga untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena sesungguhnya solat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini terkait dengan kehidupan sosial. Maka ada dimensi sosial di situ, dimensi kemanusiaan di situ. Demikian juga dengan puasa. Kita diperintahkan puasa, maka sudah barang tentu ada dampak dari puasa yang dapat kita rasakan. Rasa empati dan simpati, bagaimana kita bisa menyelami kesedihan orang-orang yang memang Allah takdirkan mereka untuk belum bernasib baik seperti kita. Merasakan beban itu tentu memberikan kita sebuah penguatan bahwa kepedulian antar sesama merupakan dampak yang bisa kita terima dari ibadah puasa. Pemirsa, saya kira itu merupakan beberapa dimensi utama dalam peribadatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperkuat iman dan Islam kita, memperteguh ibadah kita dan ketaatan kita kepadanya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk pemirsa Kompas TV Ambon pada segmen Mutiara Iman kali ini. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk pemirsa Kompas TV Ambon di segmen Mutiara Iman kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam episode berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.